Apakah Anda semua merasa bahwa ketika seseorang menjadi tua, sakit pinggang, nyeri punggung kram kaki, dan tubuh yang memendek adalah hal yang normal, bahkan merasa bahwa jika tidak sengaja terjatuh, patah tulang adalah hal yang wajar bagi lansia? Jika Anda berpikir demikian, maka video hari ini wajib Anda tonton dari awal hingga akhir dengan sangat serius. Karena hari ini saya Dr. Agus Setiawan di Saluran Sehat itu menyenangkan akan memberitahu Anda sebuah fakta yang akan mengubah pemahaman Anda memiliki tulang yang kuat dan tidak keropos di usia 99 tahun sama sekali bukan dongeng belaka. Kuncinya bukan terletak pada seberapa mahal suplemen kesehatan yang Anda makan, juga bukan pada seberapa banyak panci sup tulang yang Anda minum. Kuncinya terletak pada kombinasi cerdas dari bahan-bahan makanan paling sederhana dan paling biasa, terutama telur yang kita makan setiap hari. Ketika telur digabungkan dengan satu pasangan misterius, efeknya dalam menambah kalsium dan melindungi tulang bisa dikatakan meningkat secara eksponensial. Rahasia kesehatan yang ekonomis namun sangat efektif, ini sangat direkomendasikan oleh banyak dokter ahli, namun sayangnya sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Dalam video hari ini kita akan mengupas tuntas dan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kebijaksanaan besar penambah kalsium yang ada di dapur ini. Percayalah pada saya, setelah mempelajarinya ini, tidak hanya akan membantu tulang Anda mewujudkan peremajaan kembali, tetapi juga dapat menciptakan masa tua yang emas, bebas bergerak, dan jauh dari rasa sakit bagi Anda dan keluarga Anda. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan notifikasi lonceng, agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kita akan mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Saya juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Sebelum mengungkap pasangan emas yang ajaib, itu kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk memahami secara mendalam satu masalah mendasar, bagaimana sebenarnya tulang kita menjadi rapuh. Kita bisa membayangkan tulang manusia secara jelas sebagai sebuah bank kalsium seumur hidup. Pada masa remaja hingga sebelum usia 30 tahun, bank ini berada dalam periode cadangan emas. Melalui makanan, kita mati-matian menabung uang ke dalam bank, yaitu menyimpan kalsium. Cadangan bank akan mencapai puncak tertingginya dalam hidup yang kita sebut sebagai puncak masa tulang. Semakin tinggi puncak ini, semakin terjamin kesehatan tulang kita di masa tua. Namun titik balik kehidupan muncul sekitar usia 35 tahun. Sejak periode ini, strategi pengelolaan bank kalsium kita mengalami pembalikan. Perlahan berubah dari simpan banyak ambil sedikit menjadi simpan sedikit ambil banyak, atau bahkan hanya mengambil tidak menyimpan. Kecepatan hilangnya kalsium mulai diam-diam dan terus-menerus melebihi kecepatan pengisiannya. Anda mungkin bertanya, kalsium hilang ya hilang saja, apa masalah besarnya teman-teman? Masalahnya justru ada di sini. Kalsium jauh lebih dari sekadar bahan bangunan yang menyusun tulang dan gigi kita. Dia adalah manajer umum serba bisa yang tak tergantikan di dalam tubuh kita. Setiap detak jantung Anda yang kuat, setiap kontraksi otot, seluruh tubuh yang presisi, setiap perintah kompleks yang dikirimkan saraf otak di belakangnya, selalu ada peran ion kalsium. Ia adalah salah satu elemen paling dasar untuk mempertahankan aktivitas kehidupan. Ketika makanan sehari-hari kita tidak dapat menyediakan cukup kalsium yang dibutuhkan darah tubuh kita, akan mengaktifkan sebuah rencana darurat. Tubuh sangat cerdas dan tahu bahwa hanya ada satu tempat di seluruh tubuh yang memiliki cadangan kalsium dalam jumlah besar, yaitu bank tulang kita. Maka tubuh tanpa ragu akan mengirim pasukan sel osteoklas pengurai tulang tim pengambil uang ini untuk pergi ke tulang, menguraikan zat tulang, dan melepaskan kalsium ke dalam darah demi mempertahankan kebutuhan mendesak kehidupan. Hari demi hari, tahun demi tahun, proses gali lubang tutup lubang ini terus terjadi. Apa hasil akhirnya? Bank tulang kita perlahan-lahan dikuras habis.
Bagian dalam tulang yang awalnya padat dan kokoh seperti sarang lebah yang presisi menjadi penuh lubang seperti gambas kering yang sudah dijemur dipenuhi rongga-rongga besar. Inilah yang dalam istilah medis disebut sebagai osteoporosis yang mengerikan. Tulang seperti ini kekuatan fisik dan ketangguhannya menurun drastis. Bagaikan kayu lapuk, jangankan menahan benturan besar, mungkin hanya dengan bersin yang kuat batuk, tiba-tiba membungkuk atau mengangkat seember air, sudah bisa menyebabkan patah tulang kompresi pada tulang belakang, atau patah tulang di bagian lain. Ini sama sekali bukan menakut-nakuti, melainkan tragedi nyata yang terjadi setiap hari di bangsal ortopedi rumah sakit. Lalu ketika tubuh kita kekurangan kalsium, selain osteoporosis, gejala apa lagi yang akan muncul? Berikut adalah 6 gejala umum kekurangan kalsium yang bisa Anda cocokkan dengan diri sendiri secara teliti. Gejala pertama, kram betis di malam, hari. Ini adalah sinyal paling klasik dan tidak boleh diabaikan. Ketika konsentrasi ion kalsium dalam darah turun ke tingkat tertentu, ambang batas kegembiraan saraf dan otot kita akan turun menjadi sangat sensitif. Bahkan saat tidur, nyenyak sedikit rangsangan ringan seperti tekanan selimut atau perubahan posisi tidur dapat menyebabkan otot betis tiba-tiba mengalami kejang hebat yang tidak terkendali, kaku seperti besi. Rasa sakit yang menusuk itu bisa seketika membangunkan orang dari tidur. Gejala kedua, nyeri tulang seluruh tubuh. Rasa sakit ini tidak jelas di titik mana tepatnya, hanya saja terasa seluruh persendian tulang tidak nyaman. Terutama di bagian punggung bawah pinggul dan bahu leher yang selalu terasa pegal, lemas dan berat, seolah memikul gunung besar. Ini karena setelah tulang kehilangan banyak kalsium struktur, trabekula tulang di dalamnya rusak, kemampuan menopang berat badan menurun sehingga mengeluarkan jeritan karena tidak sanggup menahan beban. Gejala ketiga, gigi goyang atau tanggal. Gigi itu sendiri adalah jaringan tulang paling keras di tubuh manusia, dan tulang alveolar yang menahan gigi juga membutuhkan kalsium yang cukup untuk mempertahankan kepadatan dan kekuatannya. Ketika tubuh kekurangan kalsium, para tulang alveolar juga akan mengalami pengeroposan. Ibarat pohon besar yang kehilangan tanah yang kokoh, fondasi gigi akan menjadi tidak stabil, muncul kegoyangan, bahkan tanggal atau copot sebelum waktunya. Gejala keempat, tubuh memendek dan bungkuk. Apakah Anda merasa celana masa muda Anda sekarang terlihat kepanjangan saat dipakai, atau saat bercermin merasa punggung semakin tebal dan semakin bungkuk? Ini sangat mungkin karena tulang belakang kita mengalami osteoporosis. Setiap ruas tulang belakang perlahan menjadi pipih di bawah pengaruh gravitasi tubuh jangka panjang. Walaupun setiap ruas hanya memendek sedikit, jika puluhan ruas tulang belakang diakumulasikan itu akan menyebabkan penyusutan tinggi badan yang nyata dan munculnya bungkuk. Gejala kelima, persendian, kaku nyeri dan taji tulang. Banyak orang hanya mengaitkan masalah sendi dengan radang sendi atau rematik. Namun dari sudut pandang metabolisme nutrisi, kekacauan metabolisme kalsium jangka panjang adalah salah satu penyebab penting pemicu hiperplasia tulang taji tulang. Tubuh demi menstabilkan sendi yang tidak kokoh mungkin akan menumbuhkan tulang baru secara kompensasi di tepi sendi yang biasa kita sebut taji tulang. Ini akan semakin memperparah nyeri sendi, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Gejala keenam, lebih banyak gejala sistemik yang tersembunyi. Dampak kekurangan kalsium bersifat menyeluruh. Anda mungkin juga akan mendapati diri Anda menjadi sangat mudah lelah, tidak bersemangat, emosi rendah, atau bahkan apatis, daya ingat menurun, insomnia, dan banyak bermimpi, kulit kering dan gatal, kuku menipis dan rapuh, serta rasa kebas yang tak kunjung hilang di tangan dan kaki. Ini semua mungkin merupakan reaksi berantai yang dikeluarkan oleh tubuh instrumen presisi ini karena kekurangan komponen kunci, yaitu kalsium. Jika dari 6 gejala di atas Anda mengalami lebih dari satu itu, tandanya bank tulang Anda sudah membunyikan alarm peringatan. Harus segera bertindak, sudah waktunya menambah kalsium dengan baik. Begitu bicara soal menambah kalsium, reaksi pertama kebanyakan orang tidak jauh dari dua hal, minum sup tulang atau makan pil kalsium. Tapi hari ini saya dokter, Agus Setiawan, harus memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab bahwa kedua metode yang kita yakini ini sebenarnya efisiensinya sangat rendah, bahkan mungkin ada kesalahpahaman. Kalsium dalam tulang sapi atau ayam utamanya ada dalam bentuk kalsium fosfat. Ini adalah senyawa yang sangat stabil dan sangat sulit larut dalam air. Tidak peduli berapa lama Anda merebusnya dengan panci presto kalsium yang larut ke dalam sup putih kental, itu jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan yang Anda minum sebagian besar adalah penuh dengan lemak jenuh dan kolesterol.
beban bagi pembuluh darah jantung jauh lebih besar daripada manfaat kalsiumnya. Sedangkan makan pil kalsium terlihat langsung, tapi dia ibarat seorang tentara yang berjuang sendirian. Jika tidak ada bantuan dari pemandu dan kawan seperjuangan, sebagian besar kalsium yang dimakan mungkin hanya melakukan tur 1 hari di dalam usus kita lalu dikeluarkan dari tubuh, yang benar-benar bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tulang sangat sedikit. Lebih buruk lagi jika caranya salah, kalsium yang tidak terpakai ini malah bisa membuat masalah di dalam tubuh. Lalu, di mana sebenarnya letak cara menambah kalsium yang paling aman, paling efektif, dan paling cerdas? Jawabannya ada pada makanan sehari-hari kita. Intinya ada pada 2 kata, kombinasi. Penyerapan dan pemanfaatan kalsium adalah sebuah proyek kompleks yang membutuhkan kerjasama banyak pihak. Ia membutuhkan bantuan penuh dari berbagai asisten hebat agar bisa lancar diserap melalui usus, masuk ke dalam darah, dan dikirim secara presisi ke tulang untuk menetap di sana. Berikut ini saya akan mengungkap 6 pasangan emas penambah kalsium yang bekerja sama dengan kuat. 1. Pasangan emas pertama tahu plus ikan katalis, super penyerapan kalsium tahu, khususnya tahu putih padat, dijuluki sebagai daging nabati dan merupakan bintang penambah kalsium yang murah meriah di meja makan rakyat Indonesia. Hanya dengan 200 gram tahu putih, kandungan kalsiumnya sudah melebihi segelas besar susu. Tapi jika hanya makan tahu, kita hanya menyediakan bahan bakunya. Agar bahan baku ini efisien, berubah menjadi bagian tubuh kita butuh katalis yang kuat, vitamin D. Fungsi vitamin D ibarat kunci ajaib. Ia bisa langsung bekerja pada sel usus halus kita dan memberi perintah. Cepat buka pintu gerbang, biarkan kalsium masuk. Dengan adanya vitamin D, tingkat penyerapan kalsium di usus kita bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan ikan laut yang kaya lemak seperti salmon, ikan kembung sarden, serta ikan air tawar biasa adalah sumber alami vitamin D berkualitas tinggi. Jadi masakan rumahan seperti sup tahu ikan atau pepes tahu ikan bukan hanya kenikmatan rasa yang lezat dan segar, tapi juga merupakan mahakarya alami untuk menambah kalsium dan menguatkan tulang. Vitamin D dalam daging ikan membuat kalsium dalam tahu terserap maksimal, benar-benar membuat setiap suap kalsium yang masuk digunakan tepat sasaran. 2. Pasangan emas kedua, pasta wijen plus bayam navigasi presisi kalsium. Jika ada raja dalam makanan penambah kalsium, maka pasta wijen atau saus bumbu kacang, pecel, yang mengandung wijen pantas menyandangnya. Setiap 100 gram pasta wijen murni kandungan kalsiumnya mencapai 870 mg. Angka ini cukup untuk mengalahkan sebagian besar makanan, tapi dengan begitu banyak tentara kalsium kita masih butuh sistem navigasi presisi untuk membimbing mereka masuk dengan tepat ke barak tulang, bukan membiarkan mereka berkeliaran di dalam darah. Navigator ini adalah vitamin K. Salah satu fungsi fisiologis utama vitamin K adalah mengaktifkan protein kunci dalam tulang kita yang disebut osteokalsin. Anda bisa membayangkan osteokalsin sebagai semen di lokasi konstruksi yang menunggu digunakan. Hanya setelah diaktifkan oleh vitamin K semen ini baru bisa berfungsi seperti lem super kuat yang merekatkan ion kalsium dalam darah ke kerangka kolagen tulang, menyelesaikan langkah terakhir mineralisasi tulang. Sedangkan bayam brokoli dan sawi hijau adalah sumber vitamin K yang sangat baik. Oleh karena itu, hidangan sederhana seperti bayam rebus siram saus wijen, seperti dalam salad atau pecel yang wangi dan tidak bikin enek, adalah hidangan dingin penambah kalsium yang sempurna. Ini mewujudkan 2 tujuan inti, asupan tinggi dan pengendapan yang presisi. 3. Pasangan emas ketiga paprika, cabai hijau plus telur, meningkatkan tingkat konversi penyerapan. Inilah pasangan dewa bagi telur yang disebutkan di awal. Telur adalah makanan dengan nutrisi sangat lengkap, mengandung protein berkualitas dan sejumlah kalsium, tapi potensi penambahan kalsiumnya perlu dipicu dan dioptimalkan lebih lanjut. Yang berperan sebagai pengoptimal ini adalah vitamin C yang sangat kita kenal, paprika, cabai hijau besar, tomat jeruk, dan buah-buahan kaya vitamin C lainnya. Meskipun sendirinya tidak menonjol dalam menambah kalsium, mereka mampu menciptakan lingkungan mikro usus yang menguntungkan bagi penyerapan kalsium. Sifat asam dari vitamin C dapat membantu meningkatkan kelarutan kalsium, membuatnya lebih mudah diserap oleh sel dinding usus. Ketika telur dan paprika, cabai hijau, 2 bahan paling biasa ini dimasak bersama di wajan, seperti telur dadar cabai hijau atau tumis telur paprika, vitamin C diam-diam bekerja membuat tingkat penyerapan kalsium dalam telur meningkat signifikan.
Apalagi hidangan ini warnanya merah hijau cerah, melihatnya saja sudah membangkitkan selera makan. Benar-benar perpaduan sempurna antara nutrisi rasa dan khasiat. 4. Pasangan emas keempat rumput laut plus kembang tahu keseimbangan kalsium magnesium, kerjasama tim. Dalam sistem nutrisi tubuh manusia yang kompleks antar mineral, juga mementingkan kerjasama tim dan keseimbangan kekuatan. Kalsium dan magnesium adalah pasangan saudara akrab yang perlu dijaga keseimbangannya setiap saat. Ketika rasio kalsium dan magnesium dalam tubuh terjaga di angka emas sekitar 2:1, efisiensi, penyerapan, dan pemanfaatan kalsium adalah yang tertinggi. Sekaligus juga bisa lebih baik dalam menjaga fungsi normal saraf dan otot. Kembang tahu kulit tahu sebagai saripati produk kedelai adalah perwakilan unggul makanan tinggi kalsium, sedangkan rumput laut yang sering kita pakai untuk sup dijuluki dunia gizi sebagai gudang elemen magnesium, karena itu menggunakan rumput laut dan kembang tahu untuk membuat sup bersama, misalnya sup rumput laut. Kembang tahu bisa dengan mudah menyuplai kalsium dan magnesium sekaligus bagi tubuh, mewujudkan pasangan sempurna keduanya. Mereka bekerja sama menjaga kesehatan tulang dan kestabilan sistem saraf, serta efektif mencegah kram otot yang disebabkan oleh gangguan elektrolit. 5. Pasangan emas kelima sawi, pak choy plus, juga mengaktifkan kalsium yang tertidur. Jangan remehkan sayuran hijau paling biasa di meja makan kita seperti sawi hijau pak choy atau sawi sendok. Kandungan kalsium mereka bahkan bisa melebihi susu dalam jumlah yang sama. Tetapi kalsium dalam tanaman biasanya berada dalam bentuk yang tidak mudah larut. Disinilah cuka di dapur memainkan peran besarnya. Asam asetat dalam cuka bisa membantu mengubah kalsium tak larut ini menjadi ion kalsium yang dapat larut, sehingga sangat meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan oleh tubuh manusia. Jadi hidangan sederhana seperti tumis sawi cah cuka atau acar sawi tidak hanya segar dan membangkitkan selera, tapi juga cara makan cerdas untuk mengaktifkan kalsium nabati dan meningkatkan tingkat pemanfaatannya. 6. Pasangan emas ke-6 kedelai plus kaki sapi, kikil kerangka, dan semen catatan adaptasi. Mengganti kaki babi dengan kaki sapi, kikil atau ceker ayam yang umum di Indonesia sebagai sumber kolagen, kacang kedelai, kandungan kalsiumnya sangat kaya. Sedangkan kaki sapi kikil atau ceker ayam, keunggulannya bukan pada kalsium tapi pada kandungan kolagennya yang melimpah. Apa itu kolagen? Ia ibarat kerangka besi baja saat membangun rumah mampu menyediakan titik perlekatan yang kokoh bagi pengendapan kalsium. Dengan adanya kerangka ini, kalsium yang kita asup dari kedelai bisa lebih efektif mengendap dan membentuk tulang yang kuat. Karena itu hidangan sop kikil kacang kedelai atau sop ceker kedelai adalah kombinasi pelindung tulang yang sangat ilmiah. Namun perlu diingatkan kandungan lemak pada kikil ceker cukup tinggi teman-teman yang memiliki penyakit kardiovaskular jantung. Pembuluh darah harus mengonsumsinya dalam jumlah sedang. Setelah menguasai cara makan yang cerdas, kita juga harus menghindari beberapa kesalahpahaman umum dalam menambah kalsium. Jika tidak, usaha kita mungkin sia-sia atau bahkan membahayakan tubuh. 3 kesalahpahaman besar menambah kalsium. Kesalahpahaman 1. Kalsium adalah suplemen, semakin banyak semakin baik. Ini mutlak konsep yang salah dan sangat berbahaya, namun umum terjadi. Tubuh kita ibarat anak kecil dengan nafsu makan terbatas. Jumlah kalsium yang bisa dicerna dan diserap setiap hari ada batas atasnya. Bagi lansia di atas 60 tahun, total asupan kalsium yang disarankan per hari adalah sekitar 800 hingga 1000 mg. Suplementasi berlebihan tidak hanya tidak bisa berubah menjadi tulang, tapi juga memberi beban berat bagi tubuh. Kelebihan kalsium akan lari ke darah, menyebabkan hiperkalsemia, dalam jangka panjang bisa memicu batu ginjal, bahkan mengendap di dinding pembuluh darah, menyebabkan pengapuran pembuluh darah yang justru meningkatkan risiko penyakit jantung. Itulah mengapa kami sangat menyarankan utamakan dari makanan. Karena melalui makanan tubuh akan mengatur secara otomatis, sangat jarang terjadi kasus keracunan akibat kelebihan dosis. Kesalahpahaman 2, menambah kalsium itu urusan orang tua, anak muda, tidak perlu. Ini adalah konsep yang sangat menipu. Kesehatan tulang adalah investasi jangka panjang seumur hidup. Apakah tulang kita kuat saat tua nanti sangat bergantung pada fondasi yang dibangun saat muda, yaitu puncak masa tulang yang kita sebutkan tadi. Puncak ini biasanya ditentukan sekitar usia 30 tahun. Jika saat muda pola makan Anda tidak seimbang, tidak memperhatikan kalsium dan olahraga, sehingga tabungan awal di bank tulang sedikit, maka walau bagaimanapun usaha Anda menambahnya saat tua
akan sulit mencapai hasil ideal. Risiko osteoporosis akan meningkat drastis. Jadi, menabung kalsium harus dimulai sejak dini dan dilakukan seumur hidup. Kesalahpahaman 3, waktu konsumsi kalsium tidak masalah. Sebenarnya memegang waktu emas kalsium bisa membuat hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah. Waktu tersebut adalah di malam hari, khususnya sebelum tidur. Karena pada malam hari, demi mempertahankan berbagai fungsi fisiologis, konsentrasi kalsium dalam darah tubuh manusia akan mengalami penurunan fisiologis. Saat ini, jika kita tidak memiliki asupan kalsium dari luar, mekanisme darurat tubuh akan aktif mengambil kalsium dari tulang untuk menambalnya. Jika terjadi terus-menerus, ini menjadi penyebab penting hilangnya kalsium tulang. Karena itu, jika kita bisa mengonsumsi sedikit kalsium yang mudah diserap sebelum tidur, seperti minum segelas kecil, susu hangat, atau makan sedikit yogurt, ini bisa menyuplai kebutuhan kalsium tubuh di malam hari sehingga efektif mengurangi hilangnya kalsium tulang di malam hari. Makan makanan yang benar hanyalah langkah pertama memenangkan pertempuran pertahanan tulang. Kita masih perlu memperkokoh hasil kemenangan kita melalui gaya hidup positif dan sehat agar bank tulang kita benar-benar mengalami surplus untung, bukan terus merugi. Tips kecil menambah kalsium yang harus diingat: lakukan olahraga sesuai kemampuan. Hidup terletak pada pergerakan, kekuatan tulang juga terletak pada olahraga. Tulang memiliki sifat unik yang disebut efek piezoelektrik. Artinya tulang baru akan menjadi lebih kuat dan padat ketika menerima rangsangan tekanan yang moderat. Olahraga beban yang menggunakan berat tubuh sendiri seperti jalan santai, jalan cepat, jogging pelan, naik tangga, senam, lansia, atau tai chi, semuanya bisa memberikan rangsangan mekanik yang bermanfaat bagi tulang. Ini sama dengan terus-menerus memberitahu tulang, sekarang kamu harus jadi lebih kuat dan mampu, sehingga mengaktifkan sel pembentuk tulang osteoblast dan mempercepat pengendapan kalsium. Berjemur matahari setiap hari. Cahaya matahari adalah sintesis vitamin D paling berharga dan gratis yang dianugerahkan Ibu Pertiwi. Di bawah kulit kita terdapat zat bernama 7-dehydrokolesterol. Setelah terkena sinar ultraviolet matahari, zat ini secara ajaib berubah menjadi vitamin D yang sangat dibutuhkan tubuh. Kami sangat menyarankan Anda memilih waktu antara jam 9 hingga 10 pagi atau jam 3 hingga 4 sore 2, waktu di mana sinar matahari relatif lembut untuk beraktivitas di luar ruangan selama 15 hingga 30 menit. Anda bisa memakai lengan pendek agar kulit tangan dan kaki lebih banyak kesempatan bersentuhan langsung dengan matahari. Ini adalah cara bantu tambah kalsium yang paling efisien, ekonomis, dan alami. Pastikan tidur berkualitas. Banyak orang, terutama lansia, sering mengabaikan pengaruh penting tidur terhadap kesehatan tulang. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi masa kunci bagi tubuh untuk melakukan perbaikan diri dan pengaturan endokrin. Tidur nyenyak yang cukup mampu membantu tubuh mengatur kadar berbagai hormon yang berkaitan erat dengan metabolisme tulang, seperti hormon pertumbuhan. Begadang jangka panjang dan kualitas tidur buruk akan menyebabkan kekacauan endokrin dan mempercepat sekresi hormon stres seperti kortisol. Hal-hal ini secara langsung atau tidak langsung akan memicu hilangnya kalsium tulang. Waspadai pencuri kalsium. Selain harus makan yang benar, kita juga harus tahu apa yang harus dikurangi. Ada beberapa makanan yang menjadi pencuri kalsium yang tanpa sadar mempercepat hilangnya kalsium. Pencuri besar pertama adalah garam. Makan terlalu asin dan asupan natrium berlebih akan membuat ginjal kita membuang kelebihan natrium sambil juga membawa serta kalsium dalam jumlah besar. Pencuri besar kedua adalah kafein dan teh pekat berlebihan. Mereka sedikit banyak mempengaruhi penyerapan kalsium. Pencuri besar ketiga yang harus sangat diwaspadai adalah minuman manis dan minuman bersoda. Kandungan fosfat di dalamnya akan sangat mengganggu keseimbangan penyerapan dan metabolisme kalsium. Jadi pola makan rendah garam dan banyak minum air putih adalah dasar melindungi tulang. Baiklah, teman-teman, berbagi mendalam hari ini. Sampai di sini dulu. Walaupun informasinya agak banyak, tapi semuanya sangat penting. Mari kita tinjau kembali poin-poin pengetahuan penting hari ini dengan cepat. Pertama, kesehatan tulang kita adalah batu fondasi kehidupan bahagia di masa tua. Jangan pernah abaikan sakit pinggang, nyeri punggung, dan kram kaki yang merupakan peringatan dini dari tubuh. Kedua, cara menambah kalsium paling cerdas dan aman bukan pada obat mahal, tapi pada kombinasi makanan yang bijak. Ingatlah pasangan emas tadi, tahu plus ikan pasta wijen
plus bayam telur, plus paprika rumput laut, plus kembang tahu sawi, plus cuka dan kedelai, plus kikil, ceker. Biarkan mereka sering muncul di meja makan Anda. Ketiga, pastikan hindari kesalahpahaman, semakin banyak kalsium semakin baik. Tetap utamakan menambah kalsium lewat makanan yang aman dan efisien. Keempat, jangan lupa olahraga yang wajar, sinar matahari cukup tidur berkualitas, dan usus yang sehat adalah 4 pilar penjaga kesehatan tulang kita. Satu saja kurang tidak boleh. Kekuatan tulang bukanlah hasil kerja satu hari satu malam, melainkan sebuah perjuangan jangka panjang yang butuh kesabaran dan kebijaksanaan. Mulai hari ini, mari bertindak, bagikan pengetahuan ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Mari kita bersama-sama menambah kalsium secara ilmiah, menjaga bank tulang kita dengan sepenuh hati, dan memesan masa depan untuk diri sendiri berupa kaki yang kuat, tubuh tegak, dan kehidupan usia 100 tahun yang penuh vitalitas. Jika Anda merasa konten hari ini memberikan bantuan nyata bagi Anda, jangan lupa berikan kami like jempol yang besar dan subscribe, ikuti saluran kami. Sehat itu menyenangkan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat lebih banyak konten berkualitas. Saya